Pelajaran dari Raja Amasya, jangan mengawali dengan baik tapi mengakhiri dengan tragis. Siapakah Raja Amasya ini, saudaraku? Raja Amasya adalah Raja Yehuda, jadi Israel Selatan, yang memerintah selama kurang lebih 29 tahun. Secara tahun itu dari tahun 796 sampai 767 sebelum Masehi. Dia adalah anak dari Raja Yoas dan dikenal sebagai raja yang memulai pemerintahannya dengan baik, tetapi tidak setia hingga akhir. Saudaraku, Raja Amasya ini kalau kita bagi part hidupnya, dia adalah raja yang memiliki keberanian dalam peperangan. Tetapi waktu dalam peperangan dia mengandalkan kekuatan manusia. Satu kali Amasya membangun pasukan dan hendak berperang melawan Edom. Kalau kita baca kisahnya di 2 Tawarik 25. Namun ia menyewa 100.000 tentara Israel Utara. Dia kan kerajaan Yehuda, kerajaan Israel Selatan. Dia menyewa 100.000 kerajaan Israel Utara, tentaranya. Jadi tentara bayaran untuk membantunya. Sama seperti perang Rusia-Ukraina itu kan Rusia pakai tentara-tentara bayaran gitu. Nah, kira-kira kayak gitulah kalau di zaman sekarang. Seorang nabi kemudian menegurnya dan memperingatkan bahwa Tuhan tidak akan memberkati bantuan dari Israel yang telah jatuh dalam penyembahan berhala. Jadi Tuhan nggak setuju si Amasya ini minta bantuan sama Israel Utara yang sedang menyembah berhala. Amasya akhirnya kemudian membatalkan persepakatan atau kontrak dengan tentara bayaran Israel dan kemudian dia menang atas Edom hanya dengan pasukannya sendiri. Ya. Kemudian Amasya juga berpaling dari Tuhan menyembah ilah lain. Setelah dia mengalahkan Edom, Amasya mengambil dewa-dewa Edom dan menyembahnya. Nah, ini uniknya Amasya, saudara ya. Biasanya kalau kita kalahin sebuah bangsa, maka bangsa itu harus menyembah Tuhan Allah kita, gitu toh. Kita yang menang kan, yang kalah harusnya nyembah Tuhan Allah kita, dewa kita kan yang lebih hebat nih, kira-kira gitu bahasa sederhananya. Ini malah terbalik, saudara. Edom yang dia kalahkan, dia adopsi Allahnya. Kon lucu ya. Ini Amasya ini lucu nih kalau saudara baca kisahnya. Tuhannya yang menang, malah dia sembah Tuhannya yang kalah. Gitulah kira-kira itu si Amasya ini. Jadi dia nyembah malah dewa-dewanya Edom itu, saudaraku. Kemudian seorang nabi menegurnya, tetapi Amasya tetap keras kepala dan menolak peringatan itu. Dan akhirnya, saudaraku, karena dia penuh keangkuhan, Amasya kemudian menantang Raja Yoas dari Israel Utara. Jadi Yoas itu ada Israel Selatan, ada Israel Utara juga, saudaraku ya. Nah, dia tantang Yoas yang dari Israel Utara. Jadi untuk perbandingan, kalau saudara mau lihat sejarahnya itu ya. Jadi di zaman Amasya, dia itu lawan Raja Israel Utara yang bernama Yoahas. Nanti Yoahas tuh punya anak namanya Yoas juga. Jadi sama namanya dengan bapaknya Amasya ini. Jadi Amasya punya bapak namanya Yoas, tapi Yoahas punya anak juga namanya Yoas di Israel Utara. Sementara di Israel Selatan ada Yoas yang kemudian anaknya adalah Amasya. Jadi banyak kesamaan nama di dalam kisah raja-raja ini. Nah, seperti itu. Kemudian saat Amasya memerintah, dia memerintah di zamannya Yoahas di Israel Utara, juga di zamannya Yoas di Israel Utara. Sementara di Israel Selatan itu Amasya memerintah ya setelah ayahnya si Yoas juga. Jadi dia nantang nih Raja Yoas di Israel Utara untuk perang gitu. Yoas memperingatkan bahwa Yehuda tidak akan menang. Kamu gak akan menang Amasya lawan gue gitu, kira-kira kayak gitu ya. Lawan saya gak mungkin kamu akan menang. Tapi Amasya tetap ngotot gitu. Akhirnya Yoas bilang gini, lu jual gue beli nih. Lu jual gue beli gitu kan. Akhirnya Yoas berperang lawan Amasya, saudara, dan akhirnya si Amasya kalah. Kerajaan Yehuda kalah saat itu. Dia kalah telak bahkan. Kemudian Yerusalem dijarah dan tembok Yerusalem dihancurkan saat itu. Dan harta bait Allah di Yerusalem diambil. Saudara bisa baca kisahnya di 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 8 sampai 14. Dan akhirnya karena kesombongannya si Amasya ini dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Saudara bisa baca kisahnya di 2 Raja-Raja 14 ayat 17 sampai 19. Setelah kekalahannya melawan Yoas, Raja Israel Utara, Amasya kehilangan banyak dukungan, saudara. Dia kehilangan ibaratnya kekuatan partai lah, kekuatan politiknya gitu. Dia kehilangan, dia kayaknya dibuang gitu. Konspirasi muncul akhirnya di Yehuda dan ia akhirnya melarikan diri ke sebuah daerah yang bernama Lakis. Ya. Namun para pemberontak mengejarnya dan membunuhnya di Lakis itu, saudaraku. Jadi dia dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Sebagai kesimpulan, Raja Amasya adalah contoh pemimpin yang memulai dengan baik
tapi akhirnya berakhir dengan buruk. Kenapa? Titik baliknya adalah ketika dia kalahin Edom, harusnya Edom itu dipaksa, paling tidak ya dalam tanda kutip, dipaksa untuk nyembah Allahnya dia, Allahnya Israel, Allahnya Yehuda gitu kan. Tuhan Allah Israel, Yahweh Elohim. Tapi malah diadopsi dewanya yang kalah itu. Kan kebalik saudara ya. Jadi dalam peperangan biasa justru kan yang ditaklukkan, yang mengikuti Allah sesembahan dari yang menaklukkan. Tapi ini malah kebalik. Dia adopsi penyembahan dari Edom yang dia kalahkan. Disitulah awal kehancuran dari si Amasya ini. Kemudian dia sombong, dia nantang Raja Yoas, dan akhirnya dia kalah, Yerusalem dijarah, Bait suci dijarah, dan akhirnya dia membuat jengkel rakyatnya, dan pemberontak-pemberontak itu akhirnya mengejar dia sampai Lakis dan membunuh. Jadi dia memulai dengan baik sebenarnya, tapi dia mengakhiri dengan buruk. Dia menunjukkan keberanian di awalnya, tetapi dia tidak setia karena kesombongan dan penyembahan berhala yang menghancurkan masa pemerintahannya. Nah, apa pelajaran dari Raja Amasya? Secara cepat saja saudaraku. Yang pertama, awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik. Sekali lagi, awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik. Itu sebabnya kita belajar dari sini bahwa kita harus tetap setia, saudaraku. Amasya memulai dengan baik mentaati hukum Tuhan, seperti ketika ia menghukum pembunuh ayahnya yang tidak menghukum anak-anak mereka. Ya, jadi kalau saudara bisa baca di 2 Raja 14. Namun ketaatannya ini tidak sepenuh hati, ketaatan Amasya ini. Akhirnya dia kalah juga, dia akhirnya dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Jadi awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik. Perhatikan ini saudaraku, Tuhan tidak hanya melihat awal kita, tapi dia melihat bagaimana akhir kita. Tuhan tidak hanya melihat bagaimana kita memulai, tapi dia melihat bagaimana kita menjalani proses dan mengakhiri proses itu dengan baik. Maka setialah sampai akhir. Seperti lagu setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Oke. Yang kedua, mengandalkan kekuatan manusia itu bisa berakibat fatal. Kita lihat tadi Amasya itu dia mencoba untuk mengandalkan 100.000 tentara Israel Utara ya. Yang kemudian akhirnya dia tantang juga nanti ya. Jadi lucu juga memang si Amasya ini ya. Dia pernah mau kontrak itu 100.000 tentara Israel Utara, tapi saat dia menang lawan Edom sendirian dia sombong, dia tantang lagi itu 100.000 tentara dan lebih banyak pasukan tentara Israel Utara. Jadi benar-benar sombong dan angkuh dia ini saudaraku. Jadi kalau dia mengandalkan kekuatan manusia akhirnya bisa berakibat fatal. Dia pikirkan gini, kira-kira pikirnya Amasya itu gini saudara. Aku kan mau sewa 100.000 tentara bayaran nih. Ternyata tanpa 100.000 tentara bayaran gue bisa menang nih lawan Edom nih. Gitu kan. Saya bisa menang lawan Edom nih sendirian nih. Dia lupa bahwa Tuhan lah yang kasih dia kemenangan. Akhirnya karena dia menang, dia tantang itu 100.000 tentara yang pernah dia mau sewa itu. Dia pikir, gua aja tanpa lu bisa menang kan, sekarang gua tantang lu. Ini lucu nih Amasya saudara, kalau kita mau bawa ceritanya secara simpel gitu. Kayak gitu. Jadi dia mengandalkan kekuatan manusia, dia pikir dia hebat, padahal Tuhan lah yang kasih kemenangan. Jadi mengandalkan kekuatan manusia itu bisa berakibat fatal. Seringkali kita mengandalkan strategi manusia daripada mempercayai Tuhan. Tapi kemenangan sejati sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau Tuhan tidak menyertai, sehebat apapun kita saudara, maka hasilnya akan gagal. Kalau Tuhan tidak menyertai, sehebat apapun kita, hasilnya akan gagal. Terbukti Amasya ngerasa dia menang lawan Edom itu tanpa 100.000 tentara bayaran karena kekuatannya sendiri. Dia lupa Tuhan lah yang kasih kemenangan. Akhirnya dia tantang tuh tentara yang dia mau kontrak itu. Dan bahkan lebih banyak lagi tentunya tentara Israel Utara. Makanya Yoas bilang, jangan Amasya, lu gak bisa menang lawan gue. Tapi dia tantang, gue bisa menang kok lawan Edom. Kira-kira kayak gitulah bahasa sederhananya. Gue tantang lu, ayo kita perang nih. Yoas bilang, oke, lu jual gue beli. Dihabisin saudara akhirnya. Nah yang ketiga saudara, hati yang tidak setia akan membawa kepada kejahatan. Jadi Amasya ini karena dia mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan lagi, hatinya nggak setia, akhirnya dia membawa kejatuhan di dalam bangsa Yehuda. Waktu dia kalahkan Edom tuh, dia bawa adopsi penyembahan berhalanya Edom, dan akhirnya itu membawa kejahatan di dalam kehidupan Raja Yehuda dan seluruh beberapa rakyat Yehuda setidaknya saudaraku ya. Jadi cukup aneh memang ya. Kalau saudara baca itu aneh sekali ya. Kok yang dikalahin malah diadopsi Allahnya. Harusnya yang kalah itu mengadopsi penyembahan kepada Allah kita yang menang gitu. Jadi ini si Amasya ini agak lucu memang ya. Lucu dia. Di mana-mana kalau menang perang justru yang ditaklukkan itu yang harus
takluk kepada Allah yang kita sembah. Nah, poin saya apa saudara? Jangan sampai berkat Tuhan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan kasih kemenangan, tapi kita lupa bahwa sebenarnya kemenangan itu, berkat itu berasal dari Tuhan. Akhirnya malah itu menjauhkan kita dari Tuhan. Seringkali prestasi-prestasi, jabatan, pangkat yang kita dapatkan, berkat, keberhasilan, keuntungan yang kita dapatkan, kita pikir itu karena kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang menyertainya. Dan akhirnya karena kita lupa Tuhan menyertai kita, memberikan kita kemenangan, kita adopsi ala-ala, ila-ila, kesenangan-kesenangan duniawi ketika kita menerima berkat kemenangan Tuhan itu. Bukankah seringkali manusia seperti itu, saudaraku? Jujurlah. Seringkali kalau kita sudah punya banyak sesuatu, kita melupakan Tuhan. Kita sudah tidak rajin lagi beribadah, tidak rajin lagi berdoa, karena kita pikir ini karena kekuatan kita sendiri. Kita lupa berkat itu datangnya dari Tuhan. Nah, jangan sampai kita seperti itu, saudara. Yang keempat, kesombongan itu membawa kehancuran. Makanya jangan sombong. Amasya ini sombong sekali. Baru menang lawan Edom karena pertolongan Tuhan. Dia lupa Tuhan yang kasih pertolongan sama dia. Dia tantang itu 100.000 tentaranya Yoas. Bahkan pasti lebih banyak dari 100.000. Karena kan tidak mungkin Yoas kasih semua tentaranya kan. Jadi yang dikontrak cuma 100.000 tentara itu. Jadi pasti dia tantang. Dan dia menantang itu, saudaraku. Dan pasti dia akan kalah. Yoas sudah bilang, kau kalah. Hitung-hitungan kau kalah. Tapi Amasya sombong gitu. Akhirnya kesombongannya membawa kepada kehancuran. Kita bisa baca kisahnya 2 Raja-Raja 14 ayat 8 mulai, saudara ya. Saya mau kasih tahu begini, kesombongan adalah jalan tercepat menuju kejatuhan. Saya ulangi, kesombongan adalah jalan tercepat menuju kejatuhan. Jadi ketika kita sudah diberkati Tuhan, tetaplah rendah hati, jangan sombong. Ingatlah bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Kita harus selalu rendah hati, belajar dari teguran sebelum terlambat. Kalau Tuhan sudah tegur, rendah hatilah untuk menerima teguran sebelum terlambat. Kesombongan membuat seseorang menyepelekan nasihat dan merasa lebih kuat dari seharusnya. Saya ulangi, kesombongan itu membuat seseorang menyepelekan nasihat dan membuat seseorang merasa lebih kuat daripada yang seharusnya. Amasya lupa bahwa kekuatan itu bukan di tangan manusia, tapi datangnya dari Tuhan saja. Dia lupa itu. Kesombongan adalah awal dari kehancuran, jadi jangan pernah merasa hebat tanpa Tuhan. Dan yang terakhir, akhir yang tragis dari Amasya adalah dia dibunuh oleh rakyatnya sendiri yang jengkel sama kelakuan dan kesombongannya. Ini mengingatkan kita untuk jangan sombong ya, kalau kita tidak mau berakhir tragis. Jadi awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik. Jangan mengandalkan kekuatan manusia lebih daripada mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan kesombongan menghancurkan kehidupan kita. Dan tetaplah setia hingga akhir. Bukan hanya panas-panas setia-setia di awal. Saudaraku, kehidupan Amasya adalah peringatan bagi kita semua bahwa kesuksesan tidak ada artinya tanpa Tuhan. Kesuksesan tidak ada artinya kalau kita tidak setia sampai akhir. Tetaplah melekat kepada Tuhan, tetaplah setia selama musim hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita sekalian, mari kita berdoa.